Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi kita, mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ke-10, mengenal secara bukan detail, tapi kita mengenal dulu apa itu sebetulnya pemrograman objek itu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa itu kelas, apa itu metode, dan objek. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan mengenal bagaimana sebetulnya pemrograman objek itu, dengan temanya adalah enkapsulasi atau encapsulation, konstruktor, dan overloading. Tujuannya pada kali ini, tujuan materi kita atau materi kita yang akan kita bahas itu adalah enkapsulasi konstruktor, overloading terhadap konstruktor, dan ada sedikit tambahan overloading terhadap metode. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuki yang pertama, yaitu enkapsulasi. Ya, dari kata saja kita sudah bisa menangkap bahwa makna dari kata-kata ini ya barangkali kita sudah biasa mendengar, yaitu kapsul. Nah, kalau kita berbicara kapsul, berarti kita bayangkan adalah obat. Dalamnya ada sesuatu, ya, ada obatnya. Artinya obat itu dibungkus di dalam sebuah tablet. Nah, barangkali kebayang kita seperti itu. Nah, di dalam pemrograman berorientasi objek, nah, kenapa kita perlukan enkapsulasi ini? Nah, dari poin pertama dapat kita lihat adalah suatu cara yang kita gunakan untuk menyembunyikan informasi pada kelas, sehingga anggota kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar. Jadi, ketika kita bungkus dengan enkapsulasi, maka kelas lain tidak bisa mengakses kelas tersebut. Nah, maksudnya seperti itu. Adapun caranya adalah cukup dengan memberi akses kontrol privat. Di awal kita mendeklarasikan sebuah variabel di dalam kelas. Contohnya adalah privat integer nrp, contohnya seperti itu. Oke, poin yang kedua, enkapsulasi adalah suatu cara untuk menyembunyikan implementasi detail dari suatu kelas. Ya, hal-hal yang mendasar dari enkapsulasi ini adalah information hiding atau menyembunyikan informasi. Yang kedua adalah menyediakan suatu perantara atau metode untuk pengaksesan data. Ya, dia sama juga dengan sebuah blueprint atau cetak birunya dari data yang kita buat. Tetapi tujuannya adalah untuk menyembunyikan suatu data. Nah, contohnya seperti gambar seperti ini adalah gambar kapsul, kelasnya ada di luar, lalu di dalam itu adalah banyak variabel data yang kita buat. Nanti variabel data yang kita akses ya menggunakan metode-metode tertentu. Oke, kita lanjutkan. Nah, gambar ini adalah sebuah objek mahasiswa yang kita masukkan ke dalam diagram UML atau Unified. Sorry, saya lupa kepanjangan ULM, ada Unified Model Linguic, ya, Unified Model Linguic. UML ini adalah tool yang kita gunakan untuk merancang pemrograman berorientasi objek. Nah, materi ini nanti Anda akan jumpai di dalam mata kuliah perancangan sistem. Tetapi tidak salahnya kita implementasikan ini ke dalam suatu pemrograman berorientasi objek. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah salah satu tool ya dari UML, namanya adalah diagram UML dengan atribut mahasiswa. Oke, kita membuat
objek mahasiswa di dalamnya ada NRP, integer atau nama, atau nomor mahasiswa ya, yang kita anggap ini adalah nomor mahasiswa, kita dipendekkan seperti itu. Lalu nama mahasiswa, NRP, integer, nama, string. Nah, ketika kita jadikan dia sebuah enkapsulasi, dia akan berubah seperti di bawah ini di dalam pemrograman bertansi objek. Ya, tanda-tandanya ini punya makna tersendiri. Nah, mahasiswa ya, tetap kita objek mahasiswa di atas. Nah, tandanya berubah menjadi minus ya, bukan plus. NRP integer, nama integer. Nah, maksud dari sini adalah minus ini adalah tipe data ya, integer dengan modifier atau akses terhadap variabel ini bersifat privat atau lokal yang hanya diberlakukan untuk kelas ini saja. Nah, ketika kita jadikan sebuah enkapsulasi, ya agak susah bahasanya, maka dia akan menjadi tanda plus. Nah, plus ini di dalam implementasi pemrograman berorientasi subjek adalah dengan modifier atau identifier public, ya public, atau bisa diakses di mana saja. Tetapi nama yang tadi sudah kita konversikan ke dalam nama yang lain. Nah, barangkali seperti itu. Ya, cara kerjanya kira-kira seperti itu. Nanti implementasi dari mahasiswa ini bisa kita lihat pada latihan bagaimana skripnya. Oke, nah ini contohnya. Ini contoh lain dari enkapsulasi. Nah, contoh yang tadi bisa Anda lihat nanti di dalam modul. Nah, public siswa, privat integer NRP. Nah, jadi dia diawali dengan privat seperti ini. Nah, lalu kita buat enkapsulasinya. Dia menjadi public void set NRP integer n. Jadi kita rubah menjadi n. Ya, kita sembunyikan privat ini. Jadi di dalam sebuah pemrograman orang tidak bisa mengakses ya variabel yang kita buat karena dia kita rubah dari NRP menjadi n seperti ini. Ya, jadi kita bungkus lagi ke dalam nilai yang lain, padahal yang kita gunakan tetap sebetulnya sama. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan enkapsulasi di dalam sebuah kasus. Tetap kasusnya adalah objeknya mahasiswa, lalu di sini ada variabel privat, dan ini adalah enkapsulasinya, pembungkusannya. Tidak Anda lihat, ada set, ada get. Nah, fungsi set adalah mengisi nilai sebuah variabel. Get adalah mengembalikan nilai variabel yang sudah kita buat. Atau mengambil dan mengembalikan. Oke, ini adalah untuk menampilkan ya bagaimana kita mengakses enkapsulasi yang kita buat. Nah, caranya seperti ini. Ya, objek kita buat lagi mahasiswa w sama dengan w ini adalah objek baru yang kita buat. Ya, mahasiswa ada kelasnya. Kelas ini adalah ini. Nih, kelas mahasiswa. Ya, mahasiswa kelas w new. Ya, kita jadikan mahasiswa. W menjadi kelas baru dari mahasiswa. Lalu w set jurusan. Ya, tadi kemudian untuk mengisi datanya. Nah, mana set jurusan ini? Ya, set jurusan kita ambil dari ini. Ya. Lalu yang tadi sudah kita rubah menjadi set new value-nya jurusan yang ini. Jadi bukan oke sama ya, sama yang diakses. Jadi ini yang kita ambil. Nih. Ya, bukan dari ini lagi. Ya kan ada tanda besarnya. Ya, set jurusan ini. Set jurusan teknik informatika. Lalu ada set mata kuliah objek, nama-nama dan berikutnya. Ya, sampai berikutnya. Ini system on plan ini menampilkan saja apa yang sudah kita buat nilainya. Ya, kira-kira seperti ini. Bagaimana kita membuat atau membungkus suatu objek ya sehingga objek tadi dia menjadi bersifat privat atau yang hanya bisa diakses dari kelas itu saja. Oke. Itu barangkali tentang enkapsulasi. Ya, mudah-mudahan Anda paham nanti. Ya, kalau tidak paham nanti kita diskusikan bersama-sama. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu konstruktor. Nah, apa itu konstruktor? Konstruktor itu adalah metode yang dapat digunakan untuk memberikan nilai awal saat objek diciptakan. Metode ini akan dipanggil secara otomatis oleh Java ketika
new dipakai untuk menciptakan objek dari satu kelas. Jadi new itu adalah mesin untuk menciptakan objek dari satu kelas. Sifat-sifat konstruktor adalah nama harus sama dengan nama kelas. Ya, tidak memiliki nilai balik atau return, tidak ada nilai return di situ. Ya, termasuk tidak boleh ada kata kunci void. Jadi dia tidak menggunakan void karena dia tidak mengembalikan nilai. Oke, nah kita lihat dari diagram UML ini. Objek tetap mahasiswa, ya, dan NTP data NRJ atau nomor pendaftaran kita buat anggap seperti itu. Nama string, lalu mahasiswa. Ya, kita buat sebuah kelas mahasiswa untuk kita membuat sebuah konstruktor. Nah, implementasi di sini, ya, yang konstruktor tanpa overload, nah sebetulnya hanya sampai di sini. Ya, ketika kita membuat sebuah public kelas mahasiswa, ya, kelas utama dari mahasiswa, maka kalau jika kita membuat hanya satu, itu tidak diletakkan dengan overload. Jadi ini juga merupakan konstruktor. Tapi ketika kita menggunakan konstruktor yang sama, maka itu dikatakan dengan overload konstruktor. Nah, oke, nanti kita lihat implementasi ini di dalam latihan yang kita buat. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh dari konstruktor. Nah, lihat programnya. Ya, kita contohkan dengan kita objeknya tetap mahasiswa. Lalu kita buat sebuah privat integer nomor, ya, privat string nama, privat string alamat. Ya, public mahasiswa. Nah, kita membuat sebuah objek, ya, ini adalah kelas, ini adalah objek mahasiswa. Lalu kita isi dengan nama, ini konstruktor, ya, konstruktor yang pertama. Kita isi dengan, kita ambil dari kelas mahasiswa ini, integer name, integer string, ini adalah parameternya. Nanti kita konversikan, ya, ke dalam, kita nilai name ini kita ganti dengan nomor sama dengan name, maksudnya seperti itu. Artinya integer nomor ini kita jadikan name di dalam konstruktor. Nah, maksudnya seperti itu. String lokasi, maka kita ambil ini this nomor sama dengan name. Nah, lalu this titik nama sama dengan nm. This alamat sama dengan lokasi. Nah, di sini kenapa kita menggunakan this? Ya, ketika kita mengakses variabel dalam kelas yang sama, maka boleh kita gunakan this. Ya, tapi jika kita hanya menggunakan nomor sama dengan name, bisa juga. Ya, this ini untuk membiasakan kita bahwa variasi dari pemrograman objek ini juga bermacam-macam. Jadi coba kita gunakan this saja di sini. Nah, posisi di sini kita hanya menggunakan satu konstruktor saja. Ya, karena di sini hanya name, lokasi. Nah, ketika kita buat ini maka akan ditampilkan nanti tampilan yang di sini tidak saya buat outputnya. Nanti Anda lihat di hasil dari programnya. Nah, ini hanya satu konstruktor. Nah, ini hanya satu konstruktor. Jadi belum ada overload di sini. Nah, Anda lihat dari susunan dari program ini, ya, kenapa kita buat void cetak? Nah, di sini ada void cetak. Nah, void cetak itu adalah yang kita gunakan, sebuah metode yang kita gunakan untuk menampilkan dari hasil program yang kita buat. Nah, di mana kita panggil void cetak ini? Void cetak kita panggil di dalam public static void main. Karena tanpa melewati public static void main, ini tidak akan bisa ditampilkan. Ini hanya sebuah cetak biru, ya, cetak biru dari program, dan ini tidak bisa ditampilkan tanpa kita letakkan di dalam public static void main. Nah, di mana kita lihat? Nah, kita lihat di sini. Ya, Anda lihat di sini, mahasiswa data, new mahasiswa. Nah, yang kita ambil ini adalah data. Objek baru dari mahasiswa yang kita buat. Jadi cara kerjanya seperti itu. Mahasiswa data sama dengan new mahasiswa. Artinya, objek mahasiswa tadi kita jadikan data, ya, menjadi objek baru di dalam data menjadi objek baru di dalam kelas mahasiswa. Nah, isinya adalah seperti ini, mahasiswa,
NIM-nya, ya Sinta, nah ini jalan Prudadi contohnya seperti itu. Nah, sistem overload pada konstruktor 3, ini komentarnya salah ya, karena salah copy paste saya. Jadi ini sebetulnya konstruktor saja. Nah, karena yang kita tampilkan cuma satu ini aja, satu data. Jadi ini belum merupakan sebuah overload. Nah, data titik cetak. Nah, Anda pahami kenapa di sini data titik cetak? Karena objek baru dari mahasiswa yang kita ambil, itu yang kita tampilkan. Nah, cetak ini bersumber dari mana? Dari metode yang kita buat di dalam bagian kelas objek dari mahasiswa. Ya, ini adalah konstruktor, ini adalah objeknya, ya, yang bisa kita akses untuk menampilkan sebuah data di sini. Ya, ini metode ya untuk menampilkan data. Jadi data cetaknya kita ambil dari sini, datanya kita ambil dari objek baru dari kelas mahasiswa. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam overload. Nah, apa itu overload? Overload terhadap konstruktor merupakan suatu mekanisme pembuatan konstruktor yang memiliki bentuk lebih dari satu. Jadi konstruktor itu lebih dari satu yang kita buat, tapi dari kelas yang sama dan nama yang sama, walaupun variabelnya nanti ada bervariasi kita buat. Karena di dalam metode atau objek yang akan kita buat, ya, semua objek bisa saja menggunakan variabel yang sama, tetapi menggunakan variabel yang kita ambil dari kelas, tetapi bisa saja dia mempunyai berbagai macam data, ya, bukan hanya satu. Contohnya, kita buat yang pertama tadi, kelas mahasiswa konstruktor yang pertama. Kita lihat dari awal. Nah, ini kebetulan dia mengambil semuanya. Nah, ilustrasinya adalah publik mahasiswa. Nah, contohnya kita mahasiswa yang pertama, yang kita ambil cuma namanya saja. Nah, contohnya seperti itu. Ya, jadi kita kelas-kelaskan seperti itu. Nah, ilustrasi yang lain bisa saja seperti ini. Kita nanti membuat hobi. Ya, tentu saja semua hobi tidak sama. Makanya kita mungkin memberikan nama yang lain. Nah, contohnya seperti itu. Jadi bisa saja konstruktor yang kita gunakan ini, ya, setiap objek itu memiliki data yang berbeda. Nanti kita lihat contohnya di latihan yang overload. Ya, kita lihat ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Dalam pembeda antara konstruktor dengan konstruktor lain, ya, berapa jumlahnya. Jadi yang membedakan antara konstruktor satu dengan yang lainnya adalah parameter yang kita gunakan. Ya, jadi setiap parameter yang membedakan, setiap konstruktor yang membedakan itu adalah parameternya. Nah, kita buat seperti ini. Ini contoh lain dari sebuah konstruktor. Ya, di sini kita buat objeknya adalah buku. Jadi kita buat sebuah konstruktor public buku. Nah, catatan adalah konstruktor namanya harus sama dengan nama kelasnya, nggak boleh berbeda. Public buku. Ya. String pengarang, string judul. Nah, yang kedua, this pengarang, this judul. Jadi kita ambil dari variabel ini. Lalu kita buat lagi public buku. Ya, ini kan terjadi duplikat. Ya, nama konstruktor yang sama. Nah, ini yang dikatakan dengan overloading konstruktor. Nah, kebetulan di sini ada isi yang kedua. Ya, seharusnya di sini ada isinya, ya. String pengarang, string judul, ada yang lain yang kita gunakan. Atau satu saja. Nah, contohnya seperti itu. Dia tetap menggunakan variabel ini, tetapi mungkin saja yang diambil oleh konstruktor satu ini satu, yang diambil oleh konstruktor berikutnya mungkin lebih dari satu variabel yang digunakan. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir adalah overloading terhadap metode. Jadi metode pun bisa kita lakukan overloading. Ya, aturan pendekatan overloading terhadap metode adalah apa aturannya? Yang pertama, nama metode harus sama dengan overloadingnya dan parameternya harus beda, nggak boleh sama. Ya, aturan
tipe boleh sama, juga boleh beda. Jadi di sini di dalam metode recurrent juga bisa dipakai. Ya. Daftar parameter dalam perbedaan daftar parameter bukan hanya terjadi pada banyaknya parameter, tapi juga urutan dari parameternya. Nah, jadi urutan juga berpengaruh. Ya, contohnya seperti ini. Ya, misalnya ada dua parameter berikut ini, function number integer x, string n dan integer x. Ya. Jadi ini dianggap beda, walaupun sama-sama yang dipakai kita menggunakan TP yang sama dan variabel yang sama, tapi di dalam fungsi metode ini akan berbeda kalau jika kita buat seperti itu, walaupun hanya terbalik saja, tapi itu akan dibedakan. Oke, kita lihat overload dalam setiap metode. Jadi ingat ada konstruktor, ada enkapsulasi, ada metode. Yaitu metode apa? Metode apa yang dilakukan oleh kelas. Ya, jadi konstruktor apa? Mengelompokkan, ya, atau membuat kelompok tertentu dari data yang ingin kita tampilkan. Nah, jadi metode adalah apa yang dilakukan oleh data. Lalu bedanya di dalam implementasi programnya apa antara metode dengan konstruktor? Ya, metode adalah apa yang dilakukan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di dalam konstruktor, contohnya kita buat kelas matematika. Konstruktornya hanya kita membedakan nilai variabelnya saja. Padahal jumlahnya tidak ada di situ. Metode adalah, di sini ada contohnya, nilai dikali nilai. Jadi udah ada proses di sini, ada kegiatannya. Itu namanya metode. Ya, apa yang dilakukan oleh kelas. Jadi bedakan antara metode, konstruktor, dan enkapsulasi. Ya, itu barangkali materi kita pada kali ini. Lalu yang mana yang harus Anda kerjakan di dalam latihannya nanti? Nah, di dalam latihannya yang Anda kerjakan adalah latihannya ada di modul, ya. Lalu tambahkan dengan latihan yang terakhir di dalam slide ini. Ya, di dalam slide ini, ya, contohnya overlap terhadap metode itu tidak saya masukkan di dalam modul. Ini hanya tambahan saja. Oke, barangkali itu sekedar teori yang kita bahas pada ketemuan ini. Nah, sekarang kita lihat di dalam pemrogramannya. Nah, ini secara sekilas saja. Nah, ini adalah enkapsulasi yang kita buat dari implementasi dari ini contoh enkapsulasi yang mungkin pembeda nanti dari UML tadi. UML tadi adalah, nah ini ya, kita lihat UML ini dulu, ya, implementasi dari UML. Ya, bagaimana kita menggunakan set get. Ini kalau di dalam perintah Java atau pemrograman berorientasi, ini nama dengan perintah setter and getter. Jadi kalau Anda mendengar perintah itu, nah inilah dia yang digunakan, setter and getter tersebut. Nah, ini bagaimana kelompok ini. Ya, kita coba jalankan apa hasilnya. Ya, inilah hasilnya, cuman ini. Loh, kok hasilnya sedikit, Pak? Ya, seperti itu, lihat pemrogram objek. Hasilnya cuman ya kira-kira yang kita ingin tampilkan apa gitu. Nah, oh, ini pemrogramannya panjang sekali. Nah, ya itulah cara pemrograman objek. Lalu nanti kalau kita ingin mengganti, ya kita nanti variabelnya di sini aja. Ya, oke. Itu barangkali untuk contoh diagram URL. Nah, silakan Anda pelajari nanti implementasi antara diagram UML yang untuk enkapsulasi. Ya, programnya adalah ini. Ini sudah saya sertakan di dalam modul. Nah, ini adalah konstruktor. Ini konstruktor tanpa menggunakan overload. Jadi satu cuman yang kita gunakan. Jadi kalau konstruktor satu itu bukan dinamakan overload. Nah, tetapi kalau konstruktornya tiga, ya, padahal sama, namanya sama, konstruktornya namanya sama, ya, mahasiswa, mahasiswa, ada tiga konstruktor yang dibuat. Nah, mahasiswa pertama hanya ngambil NIM saja, mahasiswa kedua nama dan NIM, mahasiswa ketiga adalah NIM, nama dan lokasi. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti itu. Ya, kenapa kita menggunakan konstruktor yang berbeda? Ya, nah kita jalankan.
akan tampil seperti ini. Ya. Nah, ini dia. Ya, kira-kira. Oke. Barangkali itu sebagai pembahasan kita kali ini. Nah, nanti kalau hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan kita diskusikan nanti pada saat jam perkuliahan. Barangkali itu saja. Silakan nanti Anda kerjakan latihannya. Sama seperti biasa, jangan lupa membaca petunjuk-petunjuk yang selalu kita ikutkan di dalam Google Class kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.